Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Kali ini Mimin mau membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul Solo yang rilis tahun 2018. Menceritakan kisah seorang pria yang secara tidak sengaja terjatuh dari tebing dan menjadi terdampar karena akan melakukan hobi berselancarnya. Bagaimana ya kira-kira perjuangannya untuk bisa selamat dan kembali ke kehidupan normalnya? Sebelum mulai, bantu Mimin yuk dengan subscribe Inti Sinema dan jangan lupa like video ini supaya Mimin makin semangat buat kontennya. Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Film diawali dengan adanya seorang pria bernama Alvaro yang sedang asik berselancar dengan sahabatnya bernama Nelo. Saat ini mereka sedang berselancar di Pulau Kanaria. Saat itu Nelo sempat mengatakan bahwa ia sudah terlalu tua untuk berselancar dan meminta Alvaro untuk menikmatinya selagi bisa. Malam harinya, mereka pun berpesta. Di saat itu, Nelo pun bercerita bahwa ia sudah menemukan wanita impiannya yang bernama Dennis dan akan pergi ke Kanada untuk menikahinya. Teman-temannya pun bersulang dan merayakan kabar gembira itu, tapi tidak dengan Alvaro yang terlihat cemberut. Mungkin karena ia akan segera ditinggal oleh sahabatnya. Akan tetapi, ia pun akhirnya ikut minum bersama untuk merayakan kebahagiaan sahabatnya. Setelahnya, Alvaro pun berbincang dengan teman wanitanya. Tiba-tiba saja ia melihat mantan kekasihnya yang bernama Ona datang ke pesta itu bersama pria lain. Melihat hal itu, Alvaro yang sudah mulai mabuk langsung saja menghampiri Ona dan memeluknya dari belakang. Pria tadi yang datang bersama Ona pun tidak terima dan langsung memukul Alvaro. Hal itu membuat Alvaro jatuh tersungkur dan teman-temannya pun datang untuk melerai mereka. Setelah kejadian itu, Nelo menghampiri Alvaro yang berada di dalam mobil. Alvaro pun memarahi Nelo karena telah mengingkari janjinya. Mereka dulu pernah berjanji akan berselancar di separuh dunia dan berkencan dengan semua wanita yang mereka temui di separuh dunia lainnya. Nelo pun memberitahukan alasan sebenarnya bahwa ia akan segera menjadi seorang ayah. Sebelum itu, ternyata Alvaro sudah membelikan tiket untuk mereka berdua terbang ke Indonesia dan akan berselancar ke Lombok. Alvaro pun mengatakan jika Nelo berubah pikiran, maka ia nantinya bisa menyusul ke sana. Keesokan harinya, Alvaro mengendarai jeepnya sendirian dan mencari ombak yang bagus untuk berselancar. Dalam perjalanan, Nelo mengirimkan pesan suara kepada Alvaro untuk mengajaknya berselancar untuk terakhir kalinya sebelum ia pergi ke Kanada. Tetapi karena masih kecewa, ia pun mengabaikan ajakan Alvaro. Selain itu, ada juga pesan dari kakak perempuannya yang menanyakan kabarnya serta mengabarkan tentang ibu mereka yang merindukan Alvaro dan juga kondisi ayah mereka yang semakin melemah. Alvaro pun segera turun dari jeepnya dan berjalan menuju lokasi yang cocok untuknya berselancar. Namun di tengah perjalanan menuju ke sana, Alvaro tak sengaja terpeleset dan mulai jatuh merosot dikarenakan permukaan pasir yang sangat terjal dan juga licin. Alvaro pun berusaha sekuat tenaga dengan tangannya untuk bertahan. Saat ia sudah bisa menahan badannya, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Ia pun berusaha bertahan dengan satu tangan dan mencoba mengambil ponsel yang ada di dalam tasnya. Akan tetapi, ia malah semakin merosot karenanya. Hingga akhirnya ia berhasil bertahan di tepi jurang. Di tengah ketakutan akan dirinya yang akan berakhir di sana, ia malah terpikirkan sebuah ide gila, yaitu menjatuhkan dirinya ke laut sambil memanfaatkan ombak yang datang untuk mengurangi resiko. Ia pun mulai berhitung untuk memperkirakan waktu yang tepat untuknya melepaskan cengkramannya. Rencananya terlihat cukup berhasil, tapi tanpa disangka, bagian panggul dekat pahanya malah terbentur oleh batu karang. Ia pun segera berenang menuju permukaan air dan berhasil naik ke atas batu karang.
Betapa leganya Alvaro karena ia sudah berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi saat ia akan berjalan, tiba-tiba saja ia terjatuh kembali dan kemudian pingsan karena kepalanya terbentur oleh batu karang. Setelah beberapa waktu, ia pun kembali tersadar. Ternyata, telapak tangannya terluka cukup dalam dan tulang panggulnya patah akibat berbenturan dengan batu karang tadi. Dengan segera, ia pun memeriksa ponselnya, tapi ternyata ponselnya tidak lagi berfungsi. Ia pun berteriak meminta tolong. Tapi karena lokasinya yang bukan tempat wisata, tentu saja tidak ada siapapun di sana kecuali Alvaro. Ia pun menggunakan bajunya untuk membalut luka di tangannya. Tidak ada yang bisa dilakukannya hingga ia pun tertidur. Setelah bangun, ia pun memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya yang terdampar. Akhirnya, ia pun mencoba untuk berenang dengan keadaannya yang terbatas. Namun di tengah percobaannya, ia malah mengalami kram otot pada perutnya, yang membuatnya sulit melanjutkan rencananya. Ia pun akhirnya menyerah dan mulai tenggelam. Namun ia mulai mengingat semua kesalahan yang ia lakukan selama ini terhadap keluarganya, sahabatnya maupun mantan pacarnya, sehingga ia harus bertahan untuk bisa meminta maaf dan menembus kesalahannya selama ini. Saat kakinya menyentuh dasar laut, ia pun tersadar dan segera kembali berenang menuju permukaan. Waktu berselang, saat terbangun kembali ternyata saat ini sudah 24 jam setelah kecelakaan terjadi dan ia sudah berada di pinggir pantai. Saat ia sedang termenung melihat ombak, tiba-tiba saja terlihat ada papan selancar kecil yang terbawa ombak ke pantai. Alvaro pun mencoba mengambilnya dengan merangkak, tapi papan selancar itu malah semakin menjauh karena ombak. Malangnya Alvaro terbentur batu karang kembali dan ia pun pingsan. Badannya pun mulai terbawa ombak. Untungnya Alvaro tersadar dan terus berusaha menyangkutkan tasnya ke batu karang. Ia pun berhasil dan tidak terbawa ombak lebih jauh. Saat tersadar, ada burung camar yang mencoba memakan telapak tangannya yang terluka. Ia pun mengusir burung camar itu dan segera kembali menuju tepi pantai. Saat ia merangkak, tangannya malah terkena kail pancing, namun ia berhasil mencabutnya. Setelah dipikir-pikir, nasib Alvaro miris banget ya sahabat sinema. Ada-ada aja loh cobaannya. Malam harinya Alvaro mencoba mengumpulkan sampah yang terbawa ombak. Kemudian ia membasuh telapak tangannya yang terluka dengan air laut dan menguburkan tangannya di dalam pasir. Ia juga membuat lubang pasir supaya dirinya bisa bertahan dari dinginnya angin di malam hari. Tiba-tiba saja terlihat akan turun hujan. Alvaro pun dengan segera menggunakan aluminium foil dan gelas untuk menada air hujan. Wajahnya sangat senang menantikannya. Malangnya, ternyata hujan yang turun hanya sebentar dan hanya tertampung beberapa tetes saja. Keesokannya saat ia bersandar di batu karang, ada seekor burung camar yang terlihat mengincarnya. Ia pun menggunakan kayu untuk memukul burung camar itu. Burung itu pun kembali terbang. Di saat itu, terdengar suara ponsel. Alvaro pun segera mencari ponselnya yang ternyata sudah tertimbun pasir. Ternyata ia mendapat pesan video dari orang tuanya dan juga kakaknya. Setelahnya ia melihat papan selancar kecil yang sempat ia lihat sebelumnya dan ia pun mengambilnya. Kemudian ia pun menatap ke arah laut dan mengingat kebersamaannya dengan teman-temannya dan juga mantan kekasihnya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali berenang dengan bantuan papan selancar kecil itu. Setelah berenang cukup jauh yaitu sekitar 2 km, ia pun kehabisan tenaga dan akhirnya tenggelam. Namun siapa sangka, ada tim SAR yang datang menyelamatkannya dan ia pun berhasil bertahan hidup setelah terdampar selama 48 jam. Setelahnya di akhir film, Alvaro yang dirawat di rumah sakit pun kembali bertemu Nelo dan juga Ona. Ia pun meminta maaf atas keegoisannya selama ini.